Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Salofadia yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Sahabat Infocom, dari bumbu rempah inilah banyak masakan khas asli Indonesia yang tercipta. Berikut masakan Nusantara dengan kisah perkembangannya di Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Indonesia awalnya dikenal sebagai negeri penghasil rempah yang melimpah. Dari bumbu rempah inilah banyak masakan Indonesia yang tercipta. Bukan hanya itu saja, interaksi dengan negara luar dari Indonesia menciptakan persilangan jenis masakan yang juga memperkaya selera. Rempah-rempah yang menjadi identitas kuliner Indonesia menarik perhatian berbagai negara untuk datang ke Indonesia. Banyaknya pendatang yang berkunjung, bahkan menetap di Indonesia sejak zaman dahulu menciptakan asimilasi budaya dengan kuliner lokal. Saat ajaran Islam masuk ke Nusantara, terdapat beberapa negara yang turut berpengaruh kepada pembawaan budaya kuliner Indonesia seperti dari Jazirah Arab dan Indonesia. Makanan seperti kari dan gulai merupakan makanan yang hadir setelah negara Jazirah Arab dan India menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Sampai saat ini, makanan tersebut masih ada dan identik dengan makanan khas dari wilayah Sumatera. Makanan Nusantara penting untuk dilestarikan. Selain dikenal dengan ragam dan cita rasa yang lezat, di balik masakan lokal di Nusantara juga terdapat filosofi luhur yang diturunkan oleh nenek moyang secara turun-temurun, yaitu asal-usul dan cara hidup masyarakat Indonesia. Nilai-nilai luhur di balik hidangan Nusantara tersebut adalah kekompakan, gotong royong, menghargai keberagaman, menghargai sesama manusia, alam, dan pencipta. Salah satu makanan khas dari Nusantara yang sudah terkenal sampai mancanegara yaitu salah satunya soto. Dari salah satu sumber menyebutkan bahwa asal mula soto sudah ada di daerah Tamil, India, yang penduduknya sebagian harus menyingkir akibat peperangan sekitar tahun 2200 tahun silam. Awalnya, soto hanya berisi sayuran karena penduduk India yang beragama Hindu tidak memakan sapi. Kemudian disesuaikan dengan lidah Nusantara sehingga kini menjadi berbagai macam soto, mulai dari soto Madura, soto Banyumas, soto Makassar, dan berbagai jenis variasi lainnya. Tim Kabar Sekolah melaporkan. Sahabat Infocom, kroffel merupakan perpaduan nama dari dua jenis kue, yaitu croissant dan waffle. Berikut liputannya untuk Anda. Merupakan perpaduan nama dari dua jenis kue, yaitu croissant dan waffle. Kroffel dibuat menggunakan adonan croissant dan dipanggang menggunakan cetakan waffle. Kamu bisa membuat kroffel tanpa ribet menggunakan pastry lembaran siap panggang. Siapkan selembar pastry instan dan potong kemudian bentuk seperti croissant pada umumnya. Setelah itu, croissant bisa langsung dipanggang dalam cetakan waffle dan disajikan bersama topping serta hiasan. Kreasi kombinasi mengolah adonan croissant dengan teknik memanggang waffle ini pertama kali populer di kafe dan street food Korea. Kini, kroffel juga sedang tren di negara lain, khususnya Indonesia. Resep kroffel berikut ini adalah versi original kroffel yang simpel dan lezat. Cocok sekali disantap dengan ice americano atau kopi panas. Jika suka, Anda juga bisa mengkreasikan dengan topping kesukaan kalian seperti coklat, selai stroberi, madu, atau green tea jam.
Tim Liputan SMK Infokom melaporkan. Telur gulung menjadi salah satu cemilan ala kaki lima yang cukup terkenal. Dua jenis cemilan itu bisa dipadukan menjadi satu. Kudapan enak dan bikin ketagihan. Berikut liputannya untuk Anda. Telur gulung merupakan jajanan tradisional yang masih eksis sampai sekarang. Rasanya yang enak dan lezat membuat makanan satu ini digemari semua kalangan, terutama anak-anak. Jajanan khas anak SD ini memang selalu hadir menghiasi masa kecil semua orang, apalagi bagi yang lahir di tahun 90-an. Sejak kurang lebih dari 2018 saya udah ke Bogor, udah berjualan di sini di samping GTM. Buka sekitar jam 10 pagi sampai 10 malam, sampai tutupnya mall GTM aja. Omset per hari sekitar 900 sampai 1000 udah dapat. Kalau misalnya cuaca lagi bagus sama kondisi ekonominya lagi bagus. Harga tergantung per tusuk. Kalau misalnya setusuk 1.000, cuman kalau sekarang karena harga-harga BBM makin naik, makanya saya jual 5.400, 10.800 ya. Jajanan ini menjadi primadona yang diburu saat bel istirahat ataupun bel pulang sekolah berbunyi. Resep telur gulung memiliki tekstur yang lembut dan tidak terlalu kering. Rasanya pun juga gurih dan nikmat. Ditambah dengan baluran saus atau mayones, jajanan telur gulung ini akan terasa makin nikmat. Dari SMK Infokom melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Salwa Fadia bersama kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.